Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan nama saya Aili Koweni dengan NIM 24400379954. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tempat-tempat ibadah agama Buddha. Baiklah, jadi pada kali ini materi yang akan saya sampaikan ini memiliki daftar isi yaitu: pertama, saya akan menjelaskan tempat ibadah agama Buddha yang meliputi pertama ada wihara, lalu kedua ada arama, lalu ketiga ada cetya, dan terakhir ada pagoda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri tempat ibadah agama Buddha. Lalu, yang terakhir, saya juga akan menjelaskan mengenai latihan soal yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tempat-tempat ibadah agama Buddha. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada wihara. Nah, jadi wihara adalah rumah ibadah agama Buddha. Nah, jadi para pemeluk agama Buddha beribadah di wihara biasanya. Lalu, dulunya wihara juga merupakan tempat di mana biksu tinggal, berkumpul, belajar, dan beribadah. Pada zaman sekarang, agama Buddha lebih bercampur dengan ajaran Konghucu. Karena itu, wihara berfungsi sebagai pusat kegiatan agama dan kebudayaan. Nah, kegiatan di wihara itu teman-teman biasanya terdapat berdoa, meditasi, dan membaca parita. Nah, dan juga arsitektur vihara bisa dibilang identik dengan kelenteng. Tetapi sebenarnya fungsi vihara dan kelenteng itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa vihara ini merupakan tempat ibadah khusus umat Buddha. Nah, dan kelenteng ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Selain itu, perbedaan vihara dan kelenteng adalah biasa vihara diurus oleh pengurus vihara, begitu. Sedangkan kelenteng biasa diurus oleh pengurus kelenteng yang beragama biasa Konghucu. Nah, teman-teman bisa kita lihat di gambar ini, arsitektur vihara ini memiliki ciri-ciri biasanya warnanya itu merah, putih maupun kuning gitu. Dan juga biasa terdapat warna emas. Dan juga dalam interior vihara biasanya memiliki interior yang bercorak budaya Cina seperti penonjolan struktur, terus juga terdapat konstruksi atap menggunakan ukiran-ukiran balok kayu, dan juga terdapat simbol-simbol tertentu. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, dan juga teman-teman seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa vihara ini memiliki ruangan penyembahan yang memberikan kesan religius. Dan juga biasanya terdapat dupa dan hyo di altarnya. Biasa ditaruh di atas altar. Baiklah teman-teman, jadi itu saja penjelasan mengenai vihara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arama. Nah, jadi teman-teman, arama ini biasa juga disebut dengan maha wihara. Nah, arama ini lebih besar daripada vihara. Nah, sarana maha vihara juga lebih lengkap daripada vihara. Lalu, maha vihara ini memiliki ruang puja bakti untuk umum. Lalu juga terdapat dhammasala, terdapat uposatha, terdapat kuti. Nah, jadi kuti ini merupakan tempat tinggal para biku atau bikuni ya teman-teman. Lalu terdapat ruang pembacaan peraturan para biku. Lalu terdapat ruang petabisan biku. Lalu terdapat perpustakaan. Dan terdapat taman yang luas. Nah, baiklah teman-teman. Nah, jadi for your information aja,
taman ini biasanya digunakan sebagai tempat meditasi para biku di ruangan terbuka. Lalu kebanyakan arama juga menggabungkan ruangan sembayang untuk umum dengan ruangan dhammasala. Nah, jadi dhammasala ini biasanya berfungsi sebagai tempat berceramah dharma selain puja bakti. Oke, begitu ya teman-teman mengenai penjelasan dari tempat ibadah agama Buddha Arama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cetia. Nah, cetia ini merupakan tempat pemujaan atau tempat koleksi objek pemujaan dan berfungsi sebagai tempat peninggalan yang dikeramatkan Buddha, Arahat, Bodhisattva, atau makhluk suci lainnya. Nah, ciri-cirinya itu adalah hanya ada baktisala dan altar saja di dalam cetia ini. Lalu juga teman-teman, cetia ini lebih kecil daripada vihara. Karena dalam cetia ini hanya terdapat altar dan baktisala saja biasanya. Baiklah, selanjutnya terdapat tempat ibadah agama Buddha, yaitu pagoda. Nah, jadi tempat ibadah agama Buddha ini, pagoda, memiliki ciri khas unik berupa bangunan bertingkat tinggi layaknya menara dan atapnya terlihat seperti bertumpuk-tumpuk. Pagoda juga biasa ditemui di negara-negara dengan penganut Buddha seperti Tiongkok, Thailand, Jepang, Korea, hingga Singapura. Baiklah teman-teman. Lalu teman-teman, for your information saja, karena pagoda ini memiliki ciri khas yang unik ya, karena bangunannya ini bertingkat-tingkat dan juga memiliki bagian tingkat ujung yang tinggi di pagoda. Nah, jadi biasanya ini terdapat makna di mana katanya semakin ke atas maka tingkat pencerahan seseorang, maka akan semakin sedikit keinginan duniawinya. Nah, jadi hingga keinginan-keinginan tersebut hanya akan tertinggal satu saja, yaitu di ujung pagodanya untuk melayani Tuhan. Begitu. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri umum tempat ibadah agama Buddha. Nah teman-teman, jadi yang pertama ini terdapat di dalam ruangan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pastinya tempat ibadah ini harus di dalam ruangan ya, karena untuk memfokuskan diri untuk beribadah, begitu, agar tidak terpapar dari cuaca di luar maupun binatang yang ada di luar. Selanjutnya terdapat ruangan pemujaan. Nah, jadi ruangan pemujaan ini sangat penting bagi umat Buddha, karena biasanya umat Buddha berdoa untuk memuja Sang Buddha. Lalu selanjutnya terdapat sebuah altar. Nah, jadi biasanya sebuah altar ini berfungsi sebagai tempat diletakkannya rupang Buddha. Nah, ini digunakan umat Buddha sebagai objek untuk menghormati dan mengingat Buddha Gotama. Selain itu, terkadang altar juga dilengkapi dengan bodhisattva, lalu benda-benda puja seperti dupa, lilin, air, dan bunga. Baiklah teman-teman, jadi itu saja ciri-ciri tempat ibadah agama Buddha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latihan soal. Nah, teman-teman, jadi soal yang pertama itu tempat ibadah agama Buddha adalah A. Vihara, B. Kelenteng, C. Masjid, D. Gereja. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah, mari kita langsung lihat saja jawabannya ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah A. Vihara.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi vihara merupakan tempat ibadah agama Buddha, sedangkan kelenteng merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Masjid merupakan tempat ibadah agama umat Muslim, lalu gereja merupakan tempat ibadah umat Kristen maupun Katolik. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Ruang peribadatan terkecil dalam agama Buddha adalah A. Vihara, B. Kelenteng, C. Cetia, D. Arama. Nah teman-teman, jadi tadi sudah saya jelaskan juga secara lisan ya teman-teman. Nah jadi kita langsung lihat saja jawabannya ya. Nah jadi jawabannya itu adalah Cetia. Nah jadi Cetia merupakan tempat peribadatan terkecil dalam agama Buddha. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, pertanyaan ketiga. Tempat peribadatan yang lebih besar daripada vihara dan lebih lengkap dinamakan A. Vihara, B. Arama, C. Cetia, D. Kelenteng. Baiklah teman-teman, kita langsung lihat saja jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu B. Arama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, jadi Arama atau Mahavihara merupakan tempat peribadatan yang lebih besar daripada vihara karena tempatnya juga lebih lengkap. Begitu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Ciri-ciri umum tempat ibadah agama Buddha kecuali. Nah, teman-teman di sini kecuali ya. Baiklah, pilihannya itu ada A. Terdapat gudang penyimpanan, B. Terdapat ruangan pemujaan, C. Terdapat sebuah altar, dan D. Terdapat di dalam ruangan. Baiklah, kita langsung lihat saja jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu A. Terdapat gudang penyimpanan, karena gudang penyimpanan bukan ciri-ciri umum tempat ibadah agama Buddha. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Yang bukan termasuk tempat peribadatan agama Buddha adalah A. Vihara, B. Arama, C. Taman bermain, D. Cetia. Nah teman-teman, jadi mari kita lihat saja langsung jawabannya. Nah jadi jawaban yang benar adalah C. Taman bermain. Karena taman bermain bukan termasuk tempat peribadatan agama Buddha. Nah, taman bermain ini merupakan tempat bermain anak-anak ya teman-teman, tempat umum. Nah, sedangkan jawaban A, B, dan D itu benar ya teman-teman, merupakan tempat peribadatan agama Buddha. Baiklah teman-teman, jadi ini merupakan referensi yang saya ambil dari materi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.